Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mesyu Kurlaya. Saya berasal dari jurusan Ilmu Sejarah angkatan 24. Pada video kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang daerah Kepulauan Nias. Untuk lebih lanjut, saya mengajak teman-teman semua untuk menyimak video ini sampai selesai. Baik, tadi saya sudah mengatakan bahwa yang kita bahas pada video kali ini yaitu tentang daerah Kepulauan Nias. Jadi sejarah Kepulauan Nias ini sangat kaya dan unik karena letaknya yang terpencil di barat pulau, khususnya di Pulau Sumatera Utara, dan peradabannya yang berkembang secara relatif mandiri selama bertahun-tahun. Untuk lebih lanjut, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yang kita bahas yaitu tentang letak geografisnya Pulau Nias ini. Jadi Kepulauan Nias ini terletak di sebelah barat Sumatera Utara, terdiri dari Pulau Nias sebagai pulau utama dan beberapa pulau yang ada di sekitarnya atau yang ada di dalam Pulau Nias itu. Tentu yang pertama yaitu ada Pulau Hinako, yang kedua ada Pulau Simuk, dan yang ketiga ada Pulau Telo. Jadi nama pulau yang ketiga ini adalah ada di lingkungan masing-masing setiap daerah yang ada di Pulau Nias. Secara administratifnya, wilayah ini sekarang berbagi menjadi beberapa. Ada Kota Gunung Stoli, ada Kabupaten Nias, ada Nias Barat, ada Nias Selatan, dan yang terakhir ada Nias Utara. Yang dimana Kota Gunung Stoli itu adalah sebagai tempat pemerintahan dan ekonomi masyarakat yang ada di lingkungan Kota Gunung Stoli. Yang kedua yang kita bahas yaitu tentang asal usulnya. Jadi secara arkeologis, keberadaan manusia di Nias diperkirakan sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Ada teori yang menyebutkan bahwa nenek moyang orang Nias berasal dari daratan Asia dan melakukan imigrasi melalui Filipina atau Taiwan yang dikenal sebagai teori Austronesia. Masyarakat di Nias dikenal membangun budaya megalitikum, terbukti dari banyak peninggalan batu-batu besar dan dijadikan altar atau monumen serta patung-patung batu di desa-desa yang tradisional. Ini mirip dengan kebudayaan megalitik di Sumba dan bagian timur Indonesia lainnya. Yang ketiga yang kita bahas yaitu tentang sistem sosial dan budaya yang tradisional. Sistem sosial masyarakat Nias yang sangat unik. Mereka mengenal sistem balugu atau istilahnya dalam bahasa Indonesia yaitu kepemimpinan yang tradisional, di mana seseorang hanya bisa menjadi pemimpin bila telah mengadakan pesta atau adat besar dan mengorbankan banyak ternak. Ada juga budaya yang namanya lompat batu atau fahombo yang dilakukan oleh laki-laki muda sebagai tanda kedewasaan, terutama di Nias Selatan atau di Desa Bawah Mataluo yang sangat terkenal karena fahombo atau lompat batu ini. Dan ada juga struktur rumah adat Nias atau disebut dalam bahasa Nias yaitu omohada yang sangat tahan gempa, terbentuk panggung dengan struktur kayu yang sangat kompleks. Dan yang terakhir kita bahas yaitu tentang warisan budaya. Hingga sampai kini Nias masih mempertahankan warisan budaya yang sangat kuat. Ada itu rumah adat tradisional, seni ukir, tari perang atau dalam bahasa Nias disebut dengan faluaya, dan alat musik tradisional yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di Pulau Nias. Dan ada juga desa-desa adat yang seperti Bawah Mataluo dan Hilis Simaitana menjadi tujuan wisata budaya yang menarik orang-orang asing atau orang-orang luar dari Pulau Nias dengan cara mempromosikan yang tadi sudah saya katakan yaitu dengan ada tari-tarian, ada fahombo atau yang disebut dengan lompat batu yang dilakukan oleh laki-laki kaum muda, dan sehingga orang-orang asing bisa bertahan dan bisa mengenal yang namanya apa itu lompat batu, sehingga mereka juga bisa mengambil dokumentasi sehingga
promosikan Pulau Nias dengan tradisional yang dimiliki oleh Pulau Nias. Demikian video dari saya. Untuk lebih lanjut, teman-teman boleh melihat video yang sudah saya kirim linknya di bawah ini. Kemudian untuk referensi lainnya, teman-teman boleh melihat di link di bawah ini. Terima kasih. Shalom.